Shalom. Shalom. Perkenalkan, saya Adi dan teman saya Juanda dan Rosanti. di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang bertemakan perpuluhan. Bagaimana jaringan penasihat, bagaimana perpuluhan itu. Langsung saja kita bahas video berikut yang satu ini. Kita akan membahas tentang perpuluhan karena kita melihat fenomena yang terjadi di dalam gereja hari-hari ini. Sebagian orang percaya yang berpandangan skeptis terkait dengan perpuluhan karena mereka berpikir bahwa perpuluhan adalah kewajiban dalam kitab perjanjian lama dan tidak berlaku pada zaman sekarang. Apalagi melihat bahwa perpuluhan harus diberikan kepada Tuhan. Namun yang menikmatinya adalah hamba Tuhan gereja. Hal ini membuat orang percaya merasa perpuluhan sudah tidak perlu lagi dilakukan karena sudah ada persembahan mingguan. Nah, kita mau memahami apa itu perpuluhan. Kita akan menyimak dari penjelasan saudara kita Juanda. Apa sih perpuluhan itu? Bagaimana konsep perpuluhan itu? Oke, terima kasih. Jadi saya pikir masalah utamanya adalah kesalahpahaman terkait dengan konsep perpuluhan ataupun pengertian perpuluhan. Jadi dalam video kali ini atau dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan perpuluhan yang selalu menjadi pertanyaan yang eksis dari masa ke masa, jadi pergumulan juga bagi sebagian besar umat Kristen. Semoga penjelasan ini dapat memberikan titik terang, memberikan sedikit pengertian tambahan bagi teman-teman untuk memahami lebih dalam terkait dengan perpuluhan. Jadi pertama-tama kita akan melihat dulu perpuluhan itu apa. Seperti namanya, perpuluhan itu adalah 1/10 dari seluruh penghasilan kita. Dikatakan dalam firman Tuhan, dikatakan di situ 1/10 dari hasil tanah, 1/10 dari hasil ternak, 1/10 dari segala pendapatan. Segala pendapatan seperti mungkin dari tanam-tanaman, dari ternak, ya memang karena pada saat itu cuma ada 2 sumber mata pencaharian itu. Nah, lalu di mana perintah pertama kali perpuluhan diberikan? Kita akan melihat bagaimana perpuluhan dikatakan atau menjadi perintah pertama kali. Di dalam Imamat 27 ayat 30, saya pikir ini adalah perintah pertama atau pertama kalinya perpuluhan diberikan. Diperintahkan untuk diberikan kepada Tuhan. Begini bunyi firman Tuhan. Imamat 27 ayat 30, 1/10 dari seluruh hasil tanah, baik gandum maupun buah-buahan, adalah untuk Tuhan. Oke, disclaimer pertama. Di sini dalam imamat ini dalam konteks sedang memberikan peraturan-peraturan, khususnya setelah pembagian wilayah-wilayah di Kanaan setelah Israel merebut Kanaan. Oke, untuk mendukung itu coba kita baca sama-sama di Bilangan 18 ayat 28. Ada juga firman Tuhan berkata begini, dengan demikian kamu pun harus mempersembahkan persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari persembahan 1/10 orang Israel. Persembahan khusus itu harus kamu serahkan kepada Harun dalam persembahan khusus. Namun di situ ada juga ditegaskan persepuluhan. Nah, kita lihat lagi dalam Ulangan 14 ayat 28-29 begini firman Tuhan. Pada akhir tiap tahun ketika kamu harus membawa 1/10 bagian dari hasil tanahmu dan mengumpulkannya di kota-kotamu, maka itu untuk orang Lewi karena mereka tidak mempunyai tanah, dan untuk orang asing, anak yatim piatu dan para janda yang hidup di kota-kotamu. Oke, dari 3 ayat ini yang menjelaskan tentang konsep perpuluhan, saya pikir sudah sangat jelas. Perpuluhan adalah perintah Allah. Perintah yang diberikan kepada orang-orang percaya, orang-orang yang menyembah kepada Allah untuk memberikan hasil terbaik, hasil tanah, hasil penghasilan buah-buahan diberikan kepada Tuhan, diberikan kepada imam-imam yang menjadi wakil Tuhan. Lalu, bagaimana konsep perpuluhan yang baik, yang benar menurut Alkitab? Alkitab dengan jelas memberikan satu perintah jelas dikatakan bahwa kamu harus memberikan 1/10. Tujuannya apa? Teman-teman perlu pahami begini, mengapa orang Lewi, suku Lewi khususnya mendapatkan hasil dari 1/10. Pertama, dalam sejarah pembagian Israel ketika mereka berhasil merebut tanah Kanaan, satu suku yaitu suku Lewi tidak mendapatkan bagian hak milik atau pembagian tanah. Mereka ditugaskan khusus untuk melayani di Bait Allah, sehingga mereka tidak mendapatkan bagian hak milik dalam tanah. Nah, oleh karena itu mereka untuk mencukupi biaya hidup mereka atau melanjutkan kebutuhan mereka perlu mendapatkan sumber penghasilan, yaitu dikatakan di situ bahwa mereka berhak mendapatkan perpuluhan. Karena apa? Karena mereka tidak mendapatkan hasil tanah. Dan yang kedua, perpuluhan itu
sudah ada sebelum perintah Allah diberikan. Konsep perpuluhan sebenarnya sudah ada jauh sebelum Israel menang. Kita lihat bersama-sama di Kejadian 14 ayat, saya pikir dia ada di ayat 20 ya, Kejadian 14 ayat 20. Di sini konteksnya adalah bahwa Abraham telah selesai berperang dan menikmati kemenangan. Nah, di sini dia ketemu dengan imam Allah yang Maha Tinggi, yang dalam kutip adalah Melkisedek, atau dalam pengertian lain banyak orang beranggapan bahwa itu adalah Kristus di Perjanjian Lama seperti itu, atau Teofani Kristus di Perjanjian Lama. Nah, di situ dikatakan di ayat 20, terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah memberikan kepadamu kemenangan atas musuhmu. Setelah itu Abraham memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari segala barang rampasan yang telah dibawanya. Jadi ini adalah Abraham, bapak leluhur Israel. Saya pikir di sini tidak ada perintah untuk memberikan persepuluhan, namun ternyata persepuluhan atau pemberian 1/10 itu sudah ada terlebih dahulu sebagai sebuah konsep yang dimiliki oleh bapak Abraham atau bapak leluhur. Kemudian kita lihat dalam narasinya Yakub di Kejadian 28 ayat 20. Lalu bersumpahlah Yakub, jika Tuhan menolong dan melindungi saya pada perjalanan ini serta memberikan kepada saya makanan dan pakaian, sehingga saya kembali ke rumah saya dengan selamat, Tuhan akan menjadi Allah saya. Di ayat 22 penjelasannya, dan saya akan memberikan kepada Tuhan 1/10 dari segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, saya pikir di sini sangat jelas bahwa persepuluhan adalah alkitabiah dan merupakan perintah Allah. Jadi teman-teman perlu pahami bahwa persepuluhan bukan diadakan oleh gereja, tapi persepuluhan adalah perintah Allah pada manusia yang diberikan kepada Tuhan, diberikan kepada para imam sebagai keberlangsungan hidup mereka. Seperti itu saya pikir. Ya, kita dapat pahami bahwa perpuluhan itu adalah suatu yang alkitabiah yang sudah lama juga dilakukan dalam Perjanjian Lama. Nah, sekarang kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apakah perpuluhan masih relevan untuk dilakukan sekarang? Dan apakah perpuluhan hanya diberikan dalam bentuk uang? Pada Saudara Juanda? Ya, saya pikir kita harus kembali lagi ya ke Perjanjian Lama karena perpuluhan sangat jelas tertulis dalam Perjanjian Lama. Nah, namun saya pikir pandangan orang-orang terhadap perpuluhan ini salah. Kenapa salah? Saya tadi lupa menjelaskan bahwa persepuluhan ini diberikan kepada Tuhan. Tujuannya apa? Untuk kepentingan apa? Saya pikir kepentingan pertama itu untuk para Lewi. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Para Lewi ini siapa? Para Lewi adalah para imam, atau tidak lain adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang melayani di rumah Tuhan. Jadi mereka memiliki hak atas persepuluhan. Untuk apa? Untuk jaminan atau keberlangsungan hidup mereka. Nah, seperti itu. Dan kemudian kepada siapa? Di Ulangan 14 dikatakan di situ, untuk para Lewi, untuk orang asing, untuk anak yatim dan para janda. Dan kata lain, persepuluhan diberikan kepada orang-orang miskin juga sebagai sumber pendapatan orang miskin. Jadi apakah persepuluhan relevan pada masa kini? Apakah persepuluhan masih perlu diberikan pada masa kini? Saya pikir persepuluhan itu adalah hal yang masih eksis, yang masih harus terus dilakukan karena ini adalah alkitabiah, karena adalah perintah Allah. Lalu dalam Perjanjian Lama, lalu mengapa saya pikir permasalahannya seperti saya jelaskan tadi, persepuluhan selalu diberikan kepada hamba Tuhan. Persepuluhan, saya pikir kita harus bedah ulang konsepnya ya, konsep persepuluhan ya. Pertama, konsep persepuluhan itu adalah persepuluhan adalah alkitabiah, sudah kita bahas tadi. Yang kedua, persepuluhan adalah sebagai bentuk ucapan syukur. Persepuluhan adalah sebagai bentuk ucapan syukur. Kita perlu paham begini. Yang pertama-tama, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa setelah peperangan Kanaan, 12 suku Israel memiliki pembagian hak milik kecuali orang Lewi. Jadi 11 mereka memiliki pembagian hak tanah. Jadi secara keseluruhan semuanya ini adalah milik Tuhan. Tidak ada milik mereka. Dikatakan di dalam Imamat 27 bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Kenapa? Karena mereka ada aturan yang diberikan Musa bahwa setiap 7 tahun putaran kepemilikan tanah harus beregenerasi, harus berputar. Jadi tiap orang tidak memiliki hak paten, hak selamanya atas tanah itu, tapi selalu berputar, selalu bergantian memiliki atau mengelola tanah itu. Nah, jadi secara tidak lain adalah tanah itu milik Tuhan, semuanya itu milik Tuhan. Jadi apa? Jadi mereka bekerja untuk Tuhan, mereka bekerja di ladangnya Tuhan. Hasil dari 1/10 adalah untuk Tuhan. Sebagai saya pikir ya meskipun ini tafsiran yang agak tidak alkitabiah, tapi saya pikir ini adalah persepuluhannya adalah upah
atau bayaran atas tanah yang mereka kerjakan. Seperti itu. Ini adalah bayaran atas tanah yang mereka kerjakan, tanah Tuhan yang mereka kerjakan. Oke, balik ke konteks masa kini. Banyak orang berpikir bahwa tanpa perpuluhan saya pikir saya bisa bertahan. Perpuluhan menguras kantong saya, perpuluhan menghabiskan pendapatan saya. Bayangkan kalau saya memiliki gaji 10 miliar, 10 M, 1/10-nya 1 M. Tidakkah itu terlalu besar diberikan kepada Tuhan? Nah, saya pikir dia belum terlalu paham mengenai konsep perpuluhan. Karena menurut saya perpuluhan itu bukanlah sebuah kewajiban belaka atau sebuah perintah Tuhan, tapi itu adalah sebuah kesadaran diri. Kesadaran diri di mana sebelah suku Israel sadar bahwa tanah itu adalah milik Tuhan. Jadi 1/10 ini memang harus saya berikan kepada Tuhan. Kesadaran pada Abraham, di mana Abraham berkata, Melkisedek datang tanpa meminta apa-apa, cuma memberikan berkat kepadanya, kepada Abraham. Lalu Abraham datang memberikan 1/10 dari hasil rampasan perangnya. Nah, kemudian dari Abraham, dari Yakub di Kejadian 28 di 22 dikatakan, lebih tepatnya kita melihat 21, sehingga saya akan kembali ke rumah saya dengan selamat. Tuhan akan menjadi Allah saya, dan saya akan memberikan kepada Tuhan 1/10 dari segala sesuatu. Ini adalah bentuk kesadaran, bentuk pemaknaan yang besar terhadap pertolongan Tuhan pada dirinya. Seperti yang dalam Ayub berkata, jika aku selamat, Tuhan akan menjadi Allahku dan persepuluhan akan menjadi kewajibanku. Seperti juga Abraham, Tuhan memberkati dia melalui Melkisedek dan kemudian memberikan persepuluhan sebagai bentuk ucapan syukur, sebagai bentuk kesadaran bahwa segala sesuatunya adalah milik Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang kumiliki adalah milik Tuhan dan Tuhan berhak mendapatkannya. Nah, memang agak berat hati ya jika kita harus memberikannya kepada hamba Tuhan. Tapi memang Alkitab kita berkata bahwa persepuluhan itu diberikan untuk orang Lewi karena mereka tidak mempunyai tanah. Untuk orang-orang miskin seperti orang asing, anak yatim piatu dan para janda, untuk apa? Untuk menghidupi mereka. Saya pikir inilah tujuan Alkitab kita. Ini adalah visi dari kekesanan. Ini adalah inti dari kekesanan bahwa harus mengasihi sesama, harus memberikan yang terbaik bersama. Orang-orang Lewi memberikan persepuluhan kepada orang-orang Lewi memberikan persepuluhan, bukan orang Lewi, orang-orang Israel memberikan persepuluhan kepada orang Lewi adalah sebagai bentuk ucapan syukur dan juga sebagai bentuk pertolongan kepada orang-orang Lewi. Tuhan tidak membiarkan orang yang bekerja kepadanya kelaparan. Saya pikir pertolongan pertama, kalau cara pertamanya adalah persepuluhan atau hasil dari tanah pekerjaan orang Israel diberikan kepada orang Lewi. Lalu sisanya kemana? Sisanya diberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang memang membutuhkan. Jadi disinilah inti, disinilah pesan perpuluhan itu disampaikan. Perpuluhan itu ada sebagai saluran untuk melanjutkan pelayanan tentunya. Yang kedua, untuk kepada orang miskin, untuk melanjutkan kehidupan mereka, untuk menolong mereka. Jadi kita dapat membagikan persembahan persepuluhan itu menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah persepuluhan harus diberikan kepada para imam. Yang kedua, persepuluhan diberikan untuk keperluan rumah Tuhan. Seperti mungkin dalam konteks kita saat ini untuk acara-acara Natal, perayaan-perayaan sakramen baptisan kudus, sakramen perjamuan kudus, dan acara-acara besar lainnya seperti itu. Yang ketiga adalah untuk diperkhususkan kepada fakir miskin. Nah, ini adalah 3 inti utama, pesan utama persepuluhan diberikan kepada siapa. Dan lihat dalam Maleakhi ketiga. Nah, ini saya pikir konteksnya serupa. Ya, Maleakhi 3 ayat 8-10. Sekarang aku bertanya kepadaku, bolehkah manusia menipu Allah? Konteksnya di sini adalah perpuluhan. Tentu saja tidak, tetapi kamu menipu aku, tetapi manusia menipu Tuhan juga. Kamu bertanya, bagaimana? Jawab Tuhan, dalam hal membayar 1/10 dan memberi persembahan. Seluruh bangsa menipu aku, maka semua kena kutuk. 10, bawalah 1/10 seluruhnya ke rumahku, supaya ada makanan berlimpah di sana. Ujilah aku, maka aku akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Lanjut berikutnya, aku tak akan membiarkan seragam musuh harus membunuhmu, pohon-pohon anggurmu akan syarat buahnya, maka kamu akan dikatakan bahagia oleh sebuah bangsa, sebab negerimu menjadi tempat yang baik untuk didiami. Nah, jadi ada pernyataan tegas dari Tuhan bahwa perpuluhan, siapa yang memberikan perpuluhan, Tuhan memberikan berkat. Tapi kita memberikan perpuluhan bukan dengan tujuan untuk mendapatkan berkat, melainkan sebagai ucapan syukur, sebagai pemaknaan kita yang lebih dalam terkait dengan pertolongan Tuhan, terhadap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi jika seorang Kristen tidak memberikan perpuluhan atau keberatan memberikan perpuluhan, saya pikir dia kurang memaknai atau dia tidak memaknai sama sekali
atau tidak menghargai sama sekali pertolongan Tuhan dalam hidupnya, sehingga pasti dia akan berat hati untuk memberikan 1/10 dari hasil kerjanya, dari hasil penghasilannya. Saya pikir memang itu berat, tapi begitulah perintah Tuhan. Sebagai apa? Sebagai rasa ucapan syukur, sebagai rasa hormat, sebagai rasa pemaknaan atas pertolongan Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan. Kenapa? Kembali lagi, semuanya adalah milik Tuhan. Seluruh tanah yang dimiliki Israel adalah milik Tuhan. Mereka mengelolanya, mereka mendapatkan hasilnya, dan mereka memberikannya kepada Tuhan sebagai apa? Sebagai ucapan syukur. Seperti berkata Tuhan, inilah hasil dari tanah yang kau berikan kepadaku. Terima kasih buat pemberiannya. Ini ada 1/10-nya. Memang tidak dapat mewakili seluruh kebaikan Tuhan, tapi 1/10-nya adalah bentuk ucapan syukur yang dapat saya berikan kepada Tuhan, yang dapat saya sampaikan atau saya persembahkan kepada Tuhan untuk menghormati Tuhan, untuk bukan menghargai, tapi lebih tepatnya memaknai pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Saya pikir jika kita kaitkan dengan masa ini, apakah saudara masih berpikir bahwa seluruh penghasilan saudara adalah dari hasil kerja saudara sendiri, hasil keringat saudara sendiri? Apakah saudara tidak berpikir bahwa Tuhan ambil alih dalam pekerjaan Anda? Apakah saudara berpikir bahwa semua pencapaian yang saudara miliki adalah hasil kerja keras saudara sendiri? Mungkin itu adalah refleksi terdalam yang harus kita miliki. Karena saya pikir ketika saudara, orang-orang percaya, memiliki pemaknaan yang dalam terkait dengan pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara, pertolongan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam keseharian, bahkan dalam napas yang saudara miliki saat ini adalah pemberian Tuhan. Jadi saya pikir jika saudara belum memaknai perintah Tuhan, belum memaknai pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup saudara, saya pikir saudara akan sangat sulit untuk memberikan perpuluhan. Saya pikir saudara akan sangat sulit untuk merelakan memberikan persembahan 1/10 kepada Tuhan. Karena apa? Karena saudara belum memaknai sama sekali, belum mendapatkan sama sekali esensi dari persepuluhan itu, esensi atau makna dari persepuluhan itu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Dan saya pikir setiap orang yang memberikan 1/10 dengan rela hati adalah orang-orang yang berhasil, yang mencapai pemaknaan akan pertolongan Tuhan yang besar dalam hidupnya, pertolongan Tuhan yang dalam mendapatkan hidupnya. Tentunya persepuluhan tidak diberikan dengan iming-iming supaya mendapatkan berkat lebih, tapi dengan hati yang tulus sebagai ucapan syukur bahwa menyadari bahwa segala sesuatunya adalah milik Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Karena 1/10 dari penghasilan kita tidak mewakilkan, tidak sama sekali mewakilkan dari seluruh kebaikan Tuhan yang kita alami. Karena jika kita boleh jujur, semuanya adalah milik Tuhan. Bahkan hidup kita sendiri, bahkan seluruh hasil gaji kita adalah milik Tuhan. Namun Tuhan hanya meminta 10% saja untuk ucapan syukur, untuk merawat orang-orang miskin, merawat para imam, khususnya hamba Tuhan, untuk perpanjangan hidup mereka. Seperti itu, saya pikir bahwa persepuluhan itu masih relevan untuk sekarang, tergantung pemaknaan hidup saudara. Jika saudara benar-benar memaknai kebaikan Tuhan, maka saudara akan dengan ikhlas, dengan tulus hati memberikan persepuluhan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Seperti itu saya pikir saja. Apakah? Ya, dari tadi penjelasan Juanda sangat menolong kita ya memahami bahwa perpuluhan itu sangat relevan, karena inti poin yang didapatkan bahwa perpuluhan itu sebagai ungkapan syukur, kesadaran setiap orang percaya, sehingga mereka harus memberikan perpuluhan sebagai ungkapan syukur mereka. Kita dapat memahami itu. Dan kita sudah mendengar tadi, kita mau lanjut pertanyaan yang terakhir. Ini, apakah pantas perpuluhan itu diberikan kepada hamba Tuhan? Ya, saya pikir tadi saya sudah bahas, tapi memang bukan secara khusus. Nah, secara khusus persepuluhan, apakah pantas diberikan kepada hamba Tuhan? Ya, seperti yang dijelaskan dalam Ulangan 14, persepuluhan itu diberikan kepada orang lain sebagai perwakilan Tuhan, sebagai perwakilan Tuhan di bumi, atau hamba Tuhan. Dalam konteks sekarang, orang ini siapa? Orang ini adalah pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja di gereja, di rumah Tuhan. Jadi ketika dibilang pantaskah perpuluhan diberikan kepada para imam atau hamba Tuhan sekarang, saya pikir ya. Kenapa? Karena mereka bertanggung jawab untuk mengelola. Mereka bertanggung jawab untuk membagi-bagikan kepada siapa persepuluhannya layak. Memang sebagian besar adalah milik mereka. Saya tidak bisa menjamin bahwa seluruh hamba Tuhan berkelakuan jujur terkait dengan uang. Tapi jika kita berlandaskan kepada firman Tuhan, persepuluhan diberikan kepada hamba Tuhan.
mereka lah yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur pembagian persepuluhan. Siapakah yang layak mendapatkan dan siapa yang harus diberikan dan siapa yang harus diprioritaskan seperti itu. Meskipun tetap hamba Tuhan memiliki hak atas persepuluhan sebagai lanjutan hidup mereka, sebagai tambahan penghasilan mereka mungkin seperti itu untuk melanjutkan hidup mereka jika hamba Tuhan itu tidak memiliki pekerjaan. Tapi tetap yang bertanggung jawab persepuluhan itu adalah hamba Tuhan, dan hamba Tuhan memiliki hak untuk membaginya karena tujuannya adalah untuk memberkati orang-orang miskin, untuk menolong orang-orang miskin, dan hamba Tuhan memiliki tanggung jawab untuk membagikannya, untuk dalam istilahnya saya pikir ya membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Jadi persepuluhan itu memang harus diberikan kepada hamba Tuhan seperti itu tadi, karena mereka adalah perwakilan Tuhan di bumi seperti itu. Ya, kita sudah mendengar penjelasan dari Saudara Juanda bahwa hamba Tuhan juga pantas menerima perpuluhan karena mereka adalah hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan di bumi untuk mereka ini mengelola perpuluhan yang diberikan gereja. Seperti itu yang kita dapat pahami dari penjelasan Saudara Juanda tentang perpuluhan, tentang konsep perpuluhan, dan perpuluhan itu masih relevan sampai sekarang itu. Seperti itu yang dapat kita pahami dari penjelasan tentang perpuluhan. Semoga memberkati Bapak Ibu Saudara.